Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rahel Alia Ramadhani dari kelas 2A Kesejahteraan Sosial dengan NIM 1240506101028. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan ceramah singkat mengenai menjaga rahasia, tanggung jawab dan keutamaan dalam Islam. Pertama-tama, alhamdulillahirrabbilalamin, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, para sahabatnya, beserta keluarga dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Nah, teman-teman, menjaga rahasia itu apa sih? Menjaga rahasia itu menyimpan atau tidak membocorkan informasi yang telah diberikan kepada kita, baik itu berupa masalah pribadi, masalah pekerjaan, urusan keluarga, masalah percintaan, atau hal-hal lain yang disampaikan kepada kita secara tertutup atau dalam suasana amanah. Dalam Islam, rahasia merupakan titipan atau amanah nih yang diberikan kepada kita. Jadi jika kita membocorkannya tanpa izin yang jelas, tanpa sebab syar'i, maka itu termasuk kita mengkhianati amanah tersebut nih. Jadi kita melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga kepada orang yang menitipkan amanah kepada kita. Nah, terus apa sih keutamaan atau apa yang didapatkan bagi orang-orang yang sudah menyimpan rahasia? Yang pertama, ia akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Karena Allah mencintai orang-orang yang dapat menjaga amanah dan dapat menyimpan rahasia saudaranya. Yang kedua, ia akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam hadis disebutkan bahwa siapa yang dapat menutupi aib seseorang, maka Allah akan menutupi aibnya. Yang ketiga, menjadi sumber ketenangan, di mana orang yang dipercaya dapat menjaga rahasia itu membawakan ketenangan. Terus yang keempat, memiliki kewibawaan dan hormat dari masyarakat. Masyarakat akan menghormati mereka yang pandai menjaga batasan pembicaraan dan menyimpan rahasia. Yang kelima, selamat dari dosa lidah, yang dimana kita tahu bahwa rahasia juga termasuk bentuk dalam menjaga lisan yang merupakan salah satu kunci keselamatan dari akhirat nih. Nah, mungkin dari teman-teman nih pernah kan bertanya-tanya kayak kenapa sih menjaga rahasia itu penting dalam Islam dan sangat kontroversial banget nih. Yang pertama itu, kita tuh menjaga amanah nih. Rahasia itu sebuah bentuk amanah atau titipan yang diberikan kepada kita, yang dipercayakan kepada kita. Yang dimana Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sangat memuliakan orang-orang yang dapat menjaga amanah. Karena menjaga amanah itu kan bentuk yang mulia ya. Terus yang kedua juga ini cerminan akhlak mulia atau keimanan. Yang dimana kita tuh mempraktekkan nih akhlak kejujuran, bertanggung jawab, dan kesabaran. Kenapa kesabaran? Kan kita cuman biasanya kalau dapat rahasia atau informasi kayak gitu kan cuman mendengarkan ya teman-teman. Kenapa kesabaran? Itu karena mungkin ya di satu titik kita mendapatkan cerita, terus di satu titik kita ditanya oleh seseorang, lo tahu nggak sih tentang ini yang sebenarnya itu rahasia yang kita ketahui gitu. Tapi kita harus sabar, kita tidak bisa berbicara seenaknya karena itu kan sebuah amanah yang harus kita jaga ya teman-teman. Terus yang ketiga itu menjaga kehormatan orang lain, karena dalam Islam itu kita kan menjunjung tinggi kehormatan dan privasi umat muslim lainnya kan. Jadi kita harus bisa menghormati informasi dari orang tersebut dan tidak menyebarluaskannya. Terus yang keempat, membangun dan memelihara kepercayaan. Dimana kalau misalkan kita nih udah mendapatkan rahasia dari orang atau informasi nih dari orang, terus kita nggak menyebarluaskannya, berarti kan kita sudah mendapatkan kepercayaan gitu. Dan itu bisa membuat orang-orang makin hormat juga kepada kita karena kita bisa menjaga sebuah rahasia. Terus yang kelima itu menghindari dosa dan fitnah, karena membocorkan rahasia itu kan bisa menjadi sumber gibah, fitnah, dan juga permusuhan. Dan itu adalah perbuatan-perbuatan yang sangat-sangat dilarang dalam Islam dan juga tentunya berdosa kan. Mungkin beberapa dari kalian atau orang lain pernah membocorkan rahasia atau mungkin dibocorkan nih rahasianya. Terus apa sih dampak buruk dari membocorkan rahasia? Yang pertama, kita itu akan kehilangan kepercayaan dari orang-orang. Jadi orang-orang tuh udah gak mau lagi nih cerita ke kita atau percaya kepada kita gitu, karena kita sudah membocorkan rahasia. Terus yang kedua, itu dapat merusak hubungan sosial. Kenapa? Karena membocorkan rahasia itu dapat memicu konflik atau perpecahan di antara sebuah hubungan gitu. Yang ketiga,
menimbulkan fitnah dan permusuhan. Karena kita membocorkan rahasia itu kan ke orang lain mungkin ya, dan disitu bisa menimbulkan fitnah dari orang tersebut, dan orang tersebut bisa memicu permusuhan kepada orang yang menceritakan rahasia gitu. Jadi itu sangat-sangat amat fatal. Kenapa? Makanya membocorkan rahasia itu sangat-sangat berdosa ya teman-teman. Kita nggak boleh membocorkan rahasia. Jika kita diberikan kepercayaan, ya udah kita terima kepercayaan itu gitu, nggak usah disebarluaskan kepada orang lain. Lalu gimana sih caranya biar kita tuh bisa menjaga rahasia dengan baik, terus juga kita nggak bercerita rahasia kepada sembarang orang? Yang pertama, kita tuh harus pahami betapa pentingnya amanah gitu ya. Kita tuh harus tahu jika kalau orang yang mau udah memberikan amanah kepada kita, atau kita memberikan amanah kepada orang tuh, kita harus tahu itu tuh sangat-sangat penting dan emang bersifat tertutup gitu kan. Terus yang kedua itu hindari gibah dan fitnah. Kita nggak perlu ngomongin hal-hal yang sebenarnya kita nggak perlu tahu gitu, atau ngomongin hal-hal orang lain. Kita nggak perlu kayak gitu, karena itu kan bisa menimbulkan fitnah dan termasuknya juga gibah kan. Terus yang ketiga itu kita harus bisa menjaga lisan dan tindakan. Kita harus berhati-hati saat berbicara. Jangan sampai kita bisa keceplosan ngomongin hal-hal yang sebenarnya bersifat rahasia gitu. Terus yang keempat itu tegas saat ditanya. Kita harus bisa tegas kalau misalnya ada orang yang bertanya tentang hal-hal yang sensitif atau yang bersifat rahasia, ya kita harus bisa tegas, kita harus bisa nolak, say no gitu, nggak usah diceritain. Kalau bisa tinggalin, langsung tinggalin aja gitu kan. Terus yang kelima itu kita harus memilih teman curhat yang tepat. Kita harus tahu orangnya tuh kayak gimana. Kalau emang orangnya ternyata nggak bisa dipercaya, udah nggak perlu kalian musuhin, tapi cukup dijadiin teman aja, tapi bukan teman cerita untuk berbagi rahasia, itu nggak perlu. Terus yang keenam, kita harus menghindari sosial media sebagai tempat cerita, karena itu sangat-sangat berbahaya ya guys. Itu adalah hal yang sangat kita harus hindari, karena dari sosial media itu bisa merembet kemana-mana. Misalkan contoh nih, aku cerita di sosial media, di story, di Instagram, second account gitu ya, yang mungkin teman-teman tahu. Terus sebenarnya yang lihat itu aja, tapi orang itu bisa aja menyebarluaskan kepada teman-temannya gitu kan, di SS lah, diceritain lah, itu kan bisa aja kayak gitu. Jadi itu sangat bahaya. Kita nggak perlu deh cerita-cerita di sosial media. Kalau emang itu bersifat rahasia, udah cukup kita yang tahu, atau emang cerita ke orang yang terpercaya. Terus yang ketujuh itu kita harus bisa belajar mengendalikan emosi gitu. Jangan sampai emosi yang sesaat gitu bisa membuat kita membocorkan rahasia. Misalkan orang yang cerita rahasia ke kita nih lagi ada permasalahan sama kita, atau mungkin emang kita lagi kurang suka sama sikapnya, atau dia berbuat yang membuat kita nggak suka, itu kan kita mungkin emosi sedikit ya. Terus jangan sampai emosi tersebut tuh membuat kalian kayak, gue emosi nih sama nih orang, gue kasih tau aja nih rahasianya dia ke orang-orang lain. Itu tuh jangan sampai kayak gitu, karena itu emosi sesaat yang mungkin nanti di akhirnya kalian bakal kepikiran juga kayak, aduh tadi ngapain ya gue kayak gitu, kayak nggak baik banget. Nah itu kan jatuhnya kita dosa juga kan, itu nggak boleh sampai kayak gitu. Jadi kalau bisa jangan sampai emosi sesaat itu bisa membuat kalian tuh melakukan hal-hal yang di luar kendali gitu. Jadi kita harus tetap bisa mengendalikan emosi kita dan tetap menjaga tutur kata kita. Contoh di kehidupan sehari-hari yang pernah aku lihat ya, itu di sosial media ada seorang istri atau maupun seorang suami yang sedang berkonflik rumah tangga. Terus istrinya tuh menyebarluaskan di sosial media gitu, kayak memberikan bukti foto, bukti video, bukti chat. Itu kan termasuk aib suaminya, walaupun memang itu konflik rumah tangga. Itu sama aja dia membocorkan aibnya sendiri gitu, dia menelanjangi aib keluarganya sendiri. Karena kan gak boleh ya membocorkan atau menyebarluaskan kayak gitu, karena pernah disebutkan di dalam hadis riwayat Muslim, yaitu sesungguhnya orang yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah pada hari kiamat adalah seorang suami yang membocorkan rahasia istrinya, atau istri yang membocorkan rahasia suaminya. Jadi itu udah disebutin di sebuah hadis. Kita tidak boleh membocorkan rahasia apapun, dan apalagi di sosmed yang bisa dilihat seluruh orang. Itu sama aja kita menelanjangi diri kita sendiri gitu kan. Jadi emang harus banget kita menjaga tutur kata. Terus juga kita harus bisa mengendalikan emosi, seemosi apapun kita jangan sampai membocorkan rahasia kita sendiri ataupun rahasia orang lain yang berdampak fatal banget. Apalagi di kehidupan sekarang nih, anak muda, anak Gen Z biasanya tuh cerita ke temennya, curhat ke temennya gitu kan, ada masalah pribadi atau apapun itu. Terus di situ misalkan kalian cerita ke aku cerita ke kalian, itu kan berarti
kita sudah menjadi orang terpercaya dan orang terpilih yang bisa mendengarkan rahasia atau cerita seseorang gitu kan. Maka dari itu kita harus bisa menjaga amanah yang dipercayakan kepada kita, dan mereka bisa percaya kepada kita, mereka tidak takut untuk menceritakan hal tersebut kepada kita. Perlu diingat juga, dalam Islam menjaga amanah itu bagian dari akhlak mulia yang mencerminkan keimanan, menjaga ukhuwah, dan menghindarkan diri dari dosa. Segitu aja informasi dari aku, semoga bermanfaat bagi semua orang yang menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.